kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu sore hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Hadirat-Mu itu yang kami rindukan setiap saat Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Urapi kami dengan minyak kudus-Mu Tuhan. Itu yang kami perlukan Bapa. Itu yang kami butuhkan hari-hari ini. Oh Tuhan, kami sangat-sangat terbatas dan jauh dari sempurna. Tapi kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Perlengkapi kami Tuhan. Perlengkapi kami dengan firman-firman-Mu. Kami percaya pujian penyembahan kami saat ini sudah naik menjadi korban syukur yang menyenangkan Engkau. Dan ada kuasa yang besar atas pujian penyembahan kami sore hari ini. Sekarang berbicaralah Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami umat-Mu. Apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau inginkan atas kami umat-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Terima kasih buat tim PLW yang sudah menghantar kita, membawa kita masuk ke ruang Maha Kudus. Amin, haleluya. Seberapa banyak yang siap mendengar isi hati Tuhan, coba lambaikan tangannya bareng dengan saya, haleluya. Yang di rumah juga, shalom, haleluya, puji Tuhan. PowerPoint-nya bisa, saudara? Oke. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sore hari ini kita akan berbicara dengan satu tema, yaitu hari depan penuh harapan. Ya. Sekali lagi shalom buat semua. Saya percaya setiap kita rindu mendengar isi hati Tuhan sore hari ini ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Umat manusia sudah menghadapi pandemi COVID-19 ini sekitar setahun lebih. Sejak ditemukan di Wuhan, Cina. Betul? Yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Sampailah ke Indonesia juga. Ya. Virus ini ditemukan pertama kali di Indonesia pada bulan Maret 2020 kalau nggak salah ya. Dampak pandemi ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa buat setiap kita. Semua sektor terimbas. Dan banyak negara maju sekalipun, negara yang superpower sekalipun, masuk ke jurang resesi ekonomi, termasuk bangsa kita Indonesia. Klik satu lagi, saudara. Pernah ke situ Bapak Ibu Saudara? Gang Popis 1 atau 2 itu adalah gang yang menghubungkan Jalan Raya Kuta dengan Jalan Raya Legian. Gang Popis 1 dan 2 ini sangat terkenal di mancanegara Saudara. Kalau kita ke sana sebelum pandemi, kita akan nggak percaya kalau itu ada di Bali. Kenapa? Karena lebih banyak bulenya daripada warga lokal. Tapi perhatikan sekarang. Sejak pandemi bulan Maret sampai di Indonesia, Gang Popis 1 dan 2 sepi. Semua toko tutup. Bayangkan berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan di situ. Lengang. Motor cuma 1-2 saudara. Padahal dulu nggak seperti itu. Satu lagi. Saya baca berita banyak warga Singapura yang tidak bisa membayar uang sewa flatnya. Bayar uang sewa flat nggak mampu saudara. Mereka harus bangun setiap jam 4 pagi untuk ngantri apa? Ngantri nasi kotak. Negara sebelah, negara tetangga saudara. Padahal saya dapatkan beberapa teman saya begitu bangganya dengan negara tersebut. Wah, sampai saya pikir ini teman saya ini warga negara Indonesia atau warga negara sana ya. Membangga-banggakan negara tersebut. Tapi sekarang itu yang terjadi saudara. Ya, semua itu belum selesai Bapak Ibu Saudara. Di penghujung tahun 2020 kemarin, malah ditemukan varian baru dari COVID-19 di Inggris dan beberapa negara. Dikatakan bahwa varian baru ini lebih cepat menular. Inilah yang membuat banyak pengikut Kristus, sekalipun memiliki raja segala raja, memiliki Tuhan segala Tuhan,
Mereka memasuki tahun 2021 dengan penuh keraguan dan ketakutan. Kita ragu-ragu melangkah masuk ke tahun 2021. Kita takut, hati kita cemas. Namun firman Tuhan sore hari ini katakan kita harus ingat satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa? Allah sangat mengasihi kita. Amin. Haleluya. Mari tunjuk kanan kiri kita. Allah sangat mengasihimu. Tunjuk kanan kiri kita. Haleluya. Allah sangat mengasihimu. Bagian kita adalah tetap percaya bahwa apa yang sedang kita hadapi saat ini adalah proses Tuhan. Perhatikan, proses Tuhan saudara. Untuk membuat iman kita semakin dewasa. Untuk membuat iman kita semakin serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu yang Tuhan mau. Iman kita jangan mandek di satu titik. Menjadi kanak-kanak rohani. Yang Tuhan mau iman kita bertumbuh saudara. Ya, percayalah bahwa semua proses yang kita alami hari ini pasti happy ending. Amin. Haleluya. Semua ini proses. Tapi yang perlu kita yakin akhirnya pasti happy ending, saudara. Itu yang saya yakini juga. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena sudah memberikan tema untuk gereja kita di tahun 2021 ini melalui Ibu Gembala, yaitu hidup dalam penyertaan Tuhan. Ini tema sepanjang tahun ini. Itu ada di dalam Matius pasal 28 ayat 20b. Matius 28 ayat 20b katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita nggak perlu takut saudara. Ya. Hidup dalam penyertaan Tuhan, itu yang akan kita hidupi sepanjang tahun ini. Ya. Jadi pesan Tuhan jelas banget bahwa kita tidak perlu khawatir atau takut dengan apapun juga. Karena Tuhan sudah berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi sampai kepada akhir zaman, saudara. Mengapa Tuhan berjanji akan menyertai umatnya sampai akhir zaman? Itu semua karena kasih Allah yang begitu besar atas setiap kita. Amin. Ya, bahkan Allah rela mengutus anak tunggalnya untuk menebus saudara dan saya dengan mati di kayu salib, Yohanes 3:16. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Tuhan. Bahwa di balik apapun yang sedang kita hadapi hari ini, Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat setiap kita. Amin. Haleluya. Yeremia 29 ayat 11. Terjemahan baru katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini ayat mas kita bulan Januari Bapak Saudara. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca dengan suara yang lantang. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Kita baca sampai suara kita terdengar oleh telinga kita masing-masing. Yeremia 29:11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Terima kasih, saya akan duduk kembali. Terjemahan isi Inggris katakan, I want to do many good things for you. The Lord says, I want you to become rich and strong. Saya pernah bahas ini dalam satu khotbah. Tuhan ingin kita menjadi kaya dan kuat. Ya, terjemahan katakan prosper. And I do not want to hurt you. I want you to believe that you will have a good future life. Yeremia 29:11 ini adalah surat Yeremia, saudara. Surat Nabi Yeremia kepada para buangan Yahudi yang tertawan tahun 597 sebelum Masehi. Ini ditulis sekitar 1 tahun atau 2 tahun setelah mereka tiba di Babel. Setelah mereka tiba di pembuangan Babel. Kisah awal dari surat Nabi Yeremia itu berawal dari sini, saudara. Ya, kisah awal ini berawal dari sini. Ada beberapa poin. Yang pertama, Yeremia pasal 27. Ayat mas kita kan di Yeremia 29. Belum, saudara. Ayat mas kita kan di Yeremia 29. Kita mundur ke Yeremia 27 ayat 1 sampai 4. Di situ Tuhan memberikan firman-Nya kepada Nabi Yeremia. Yang pertama apa? Untuk membuat tali pengikat dan gandar yang harus dikenakan di leher Yeremia. Nabi Yeremia disuruh membuat tali pengikat dan gandar, terus disuruh pakai sendiri, saudara. Ya, Tuhan itu lucu. Yang kedua, mengirim pesan kepada Raja Edom, Moab, Raja Amon, Raja Tirus, dan Raja Sidon melalui utusan-utusan. Itu ada di Yeremia 27 ayat 3 sampai 4. Poin yang kedua, isi firman Tuhan itu adalah Tuhan selaku pencipta langit dan bumi yang menciptakan manusia dan hewan, ayat yang kelima,
telah menyerahkan, garis bawahi, telah menyerahkan semua itu kepada hambanya Nebukadnezar Raja Babel serta anak cucunya. Perhatikan ayat 6 dan 7. Semua ciptaan Tuhan diserahkan kepada Raja Babel, Nebukadnezar. Poin yang ketiga, ada hukuman dari Tuhan bagi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Raja Nebukadnezar dan tidak mau menyerahkan tengkuknya kepada Kuk Raja Babel. Yang gak mau menyerahkan dirinya akan dihukum dengan ayat 8, pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Poin yang keempat, Tuhan mengingatkan agar umatnya tidak mendengarkan nubuat palsu, nabi, juru tenung, juru mimpi, tukang ramal, tukang sihir, yang mengatakan agar umat Tuhan tidak perlu takluk kepada Raja Babel. Ayat 9-10 seperti itu. Bagi mereka yang menyesatkan umat Tuhan dengan nubuat palsu, ada hukuman yang Tuhan sediakan untuk mereka, yaitu apa? Kematian, saudara. Umat Tuhan, nabi palsu, juru tenung, juru mimpi yang menyesatkan hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan waktu itu, akan menerima hukuman kematian dari Tuhan. Ya, Ahab dan Sedekia, ayat pasal 29 ayat 21, Ahab dan Sedekia akan diparang mati oleh Raja Nebukadnezar. Sedangkan Semaya orang Nehelam dihukum oleh Tuhan bahwa dia, keturunannya dan keluarganya tidak akan melihat yang baik yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya. Itu hukuman-hukuman Tuhan buat nabi-nabi palsu yang menyesatkan umatnya. Poin yang kelima, bangsa yang menaruh tengkuknya di bawah Kuk Raja Babel dan takluk kepadanya akan hidup. Yang mau diperhamba, yang mau diperbudak, itu akan hidup. Yeremia 27 ayat 11-12. Apa yang menarik dari kisah ini, saudara? Apa yang aneh dari kisah ini? Sungguh bahwa jalan Tuhan itu tidak pernah terselami oleh pikiran manusia. Betul? Jalan Tuhan gak pernah terselami oleh pikiran kita. Pikiran kita gak bisa menjangkau apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Allah mengharuskan setiap bangsa untuk takluk di bawah Kuk Raja Babel jika mereka ingin tetap hidup. Kamu mau hidup? Harus mau dibuang ke Babel. Kamu mau hidup? Harus mau dibuang ke Babel. Kamu mau hidup? Harus mau dibuang ke Babel. Dan bagi bangsa yang tidak mau takluk di bawah Kuk Raja Babel akan binasa oleh pedang dan penyakit sampar, saudara. Takluk kepada Raja Nebukadnezar di sini bukan setahun 2 tahun, saudara. Bukan masa yang pendek, tetapi berapa? 70 tahun. Umat Israel mau hidup, harus mau dibuang selama 70 tahun. Itu yang Tuhan berikan. Adakah yang mau menjadi bangsa jajahan selama 70 tahun? No way. Ya, nggak bakal ada yang mau. Namun mereka harus taat, saudara. Waktu itu mereka harus taat. Karena pilihannya hanya 2, hidup atau binasa. Kalau mau hidup, ya itu pilihannya. Kalau nggak mau, binasa. Disinilah, saudara, Nabi Yeremia memberikan pesan-pesan. Nabi Yeremia membuat nasihat-nasihatnya melalui suratnya kepada mereka yang di pembuangan. Ya, jadi Yeremia 29:11 itu adalah surat dari Nabi Yeremia kepada umat Israel yang ada di pembuangan Babel. Yang pertama, saudara, nasihat-nasihat atau pesan-pesan Nabi Yeremia. Klik satu lagi. Ya, ini pesan atau nasihat dari Nabi Yeremia. Yang pertama, saudara, masa pembuangan atau proses Tuhan ini cukup lama. Jadi mereka harus apa? Hidup normal. Umat Israel harus new normal, hidup normal. Dengan membangun rumah. Bangun rumah, nak. Bangunlah. Kalian di sini gak hanya setahun 2 tahun, tapi 70 tahun. Bangun rumah untuk ditinggali. Terus apa? Menikah. Cari istri. Carikan istri untuk anak-anakmu. Golek mantu buat anak-anakmu. Menikah dan mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Allah menempatkan mereka, yaitu Babel. Karena mereka tidak akan kembali ke tanah perjanjian hingga genap 70 tahun. Yeremia 29 ayat 5-7 dan 10. Yang kedua, mereka dilarang mendengarkan para nabi palsu yang bernubuat bahwa masa pembuangan itu akan singkat.
Yeremia 29 ayat 8-9. Banyak nabi palsu ngomong, ini cuma 2 tahun kok. Kalian dibuang di Babel cuma 2 tahun. Loh kok beda banget, saudara. Dari 70 tahun jadi 2 tahun. Itu nabi palsu, saudara. Tuhan ngomong melalui nabi Yeremia, jangan mendengarkan para nabi palsu. Yang ketiga, poin yang ketiga. Mereka yang tertinggal di Yerusalem akan menderita dengan hebat karena memberontak terhadap Allah. Yeremia 29 ayat 15-19. Yang keempat, 2 nabi palsu Ahab dan Sedekia akan dibunuh karena hidup dalam perzinaan dan memalsukan firman Allah. Itu ayat 21-23. Poin yang kelima, bagi umatnya yang taat, bagi umat Allah yang taat, pada akhir 70 tahun pembuangan di Babel, Tuhan akan memulihkan, Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan umatnya, serta mengumpulkan dan mengembalikan mereka ke tempat asal, ke tanah perjanjian. Yeremia 29 ayat 10-14. Dalam situasi kondisi apapun Bapak Ibu Saudara, Allah selalu punya rancangan terbaik untuk kita. Di tengah-tengah rancangan Allah untuk kesejahteraan umatnya, mereka pun dipanggil untuk menjadi alat Allah mensejahterakan lingkungannya. Gak hanya mikiri dirinya sendiri, tapi juga mensejahterakan lingkungannya. Jadi melalui peristiwa pembuangan Babel, umat Tuhan dikembalikan kepada misi awal, kepada misi mula-mula. Misi yang telah dicanangkan Tuhan bagi Israel sejak di kaki Gunung Sinai. Yaitu apa misi Allah? Allah ingin bangsa Israel menjadi model, menjadi contoh kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Di Babel lah, di kota Babel, di tanah Babel, umat pembuangan ini harus menjadi model bagi lingkungan mereka, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana hidup suci di hadapan Allah. Itu rancangan Allah di balik pembuangan mereka ke Babel. Untuk pengikut Kristus akhir zaman ini, saudara dan saya, dimanapun Tuhan menempatkan kita hari ini. Ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di proyek, ada yang sekolah dan kuliah, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui hidup kita. Hidup kita harus jadi saksi. Jangan hanya hari Minggu kita seperti malaikat, tetapi di kantor, di proyek, di sekolah dan kampus kita seperti preman. Ya, hidup kita harus menjadi saksi, saudara, menjadi berkat seperti bangsa Israel di tanah pembuangan Babel. Semakin kurang nyaman lingkungan kita, seperti di perantauan atau di tengah-tengah masyarakat yang berbeda agama dan lain sebagainya, seharusnya hidup saudara dan saya semakin merefleksikan karakter Allah, yaitu kudus, adil, dan penuh kasih. Itu yang Tuhan mau. Sudahkah hidup kita menjadi saksi yang baik? Saksi sebagai anak Allah. Haleluya. Tuhan sudah menetapkan rancangan damai sejahtera bagi setiap umatnya yang mau datang kepadanya. Yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara, yang menjadi persoalan hari-hari ini bagi sebagian besar orang adalah mereka belum mengerti bagaimana meraih janji yang telah disediakan tersebut. Bagaimana mendapatkan janji-janji Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Lupa apa harus diraih. Kenapa harus didapatkan? Karena Tuhan memberikan kehendak bebas bagi manusia, saudara. Kehendak bebas untuk memilih jalan kebenaran atau kebinasaan. Tentunya jika kita memilih jalan yang sudah Tuhan sediakan, maka setiap janjinya akan berlaku bagi kita. Tuhan Yesus Kristus kita nggak pernah memaksa, saudara. Pilihan ada pada saudara. Tuhan sudah sediakan janjinya. Ini loh nak, Yeremia 29 ayat 11. Ini tema kita di bulan Januari. Rancangan penuh damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Ini sudah Allah sediakan. Tapi kita harus raih. Kita harus ambil itu, saudara. Ya. Terus Mbak, pertanyaannya, apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus saudara dan saya kerjakan untuk meraih janji rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan tersebut? Bagaimana caranya? Yeremia 29 ayat 11. Jawabannya ada di ayat 12 dan ke-13. Klik satu lagi ya. Yang pertama, kita semua sebagai pengikut Kristus harus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Kita, Bapak Ibu Saudara, tirukan saya. 1, 2, 3. Berseru
Kurang kompak. 1, 2, 3. Berseru dan berdoa kepada Tuhan. Kalau mau Yeremia 29 ayat 11 terjadi atas hidup kita, lakukan Yeremia 29, 12, saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa. Berseru untuk apa? Berseru untuk berdoa. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Coba bertanya kepada diri kita sendiri hari ini, saudara. Kapan terakhir kali kita berdoa? Berapa lama kita berdoa dalam satu hari? Berdoa ini komunikasi dua arah yang kita lakukan kepada Tuhan sekaligus Bapa kita, saudara. Jadi berdoalah sebagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua jasmani kita. Santai aja, ya. Nggak harus berdoa dengan kata-kata yang muluk-muluk dan panjang. Pakai kata-kata yang sederhana. Ya, tapi komunikasi dua arah, jangan kita yang ngomong terus. Ya, komunikasi. Ada kalanya kita duduk diam. Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu mendengar. Duduk diam aja. Kalau kita ngomong terus, kapan Tuhan ngomong? Ya, gantian ngomongnya, saudara. Ada kalanya kita hening, dengar suara Tuhan, gantian kita ngomong. Seperti itu, Bapak Saudara. Jadi berdoa itu bukan merupakan satu hal yang sulit untuk dilakukan. Tapi faktanya ketika di komsel mungkin, Pak atau Bu, tutup doa dong Pak. Enggak bisa Pak. Pak, Bu, tolong doa makan. Enggak bisa Pak, doa makan aja enggak bisa, saudara. Ya. Pak, Bu, tolong doa syafaat untuk bangsa dan negara. Waduh, doa makan aja enggak bisa, apalagi doa syafaat, Bapak Saudara. Ya. Kita tidak perlu takut mengungkapkan isi hati kepada Tuhan. Berdoalah dengan kata-kata yang sederhana. Karena Tuhan kita Yesus Kristus melihat ketulusan hati kita. Amin. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat yang 16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, ya, berseru dan berdoa kepadanya, menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan yang kedua, balik ke PowerPoint, saudara. Setelah kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, yang kedua apa? Mencari Tuhan, saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-13. Saya bacakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yang kedua, kita harus mencari Tuhan. Mencari hadirat Tuhan, wajah Tuhan. Banyak pengikut Kristus hari ini yang mencoba untuk menyelesaikan semua masalah yang datang dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Akhirnya mereka hanya menemui jalan buntu atas setiap masalah yang dihadapi. Jalan buntu, sini jalan buntu, kesini jalan buntu lagi. Karena mengandalkan kekuatan dan kepandaiannya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tidak mencari Tuhan. Satu-satunya jalan keluar bagi setiap masalah kita adalah mencari Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang dapat memberikan jalan keluar terbaik selain Tuhan. Amin. Tuhanlah yang bisa memberikan jalan keluar terbaik. Dan ketika kita datang mencari wajahnya, maka Dia akan menyatakan dirinya kepada kita, saudara. Firman Tuhan yang ngomong. Tuhan Yesus akan memberikan ketenangan. Saudara gelisah hari ini, Tuhan akan memberikan ketenangan. Cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan memberikan sukacita, ya. Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera buat setiap kita. Tapi syaratnya cari Tuhan, saudara. Cari wajah Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan ini telah disediakan bagi kita semua yang taat dan setia kepadanya. Berseru dan berdoa, ayat 12, serta yang ke-13, cari Tuhan. Agar semua itu, Yeremia 29:11, turun atas setiap kita. Haleluya. Gampang ya, cuma 2 poin kan ya. Tapi itu melakukannya sulit, saudara. Firman Tuhan di bagian yang lain katakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Firman Tuhan yang kita pegang setiap hari itu adalah Allah sendiri, saudara. Tapi kapan kita mencari Tuhan? Kapan terakhir kali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan? Wow, sudah pelayanan kemana-mana tapi justru baca firman Tuhan, nanti dulu Pak. Firman Tuhan ini Allah, saudara. Kalau kita mau mencari Tuhan, baca firman Tuhan.
Renungkan firman Tuhan. Jangan ngomong sebagai pengikut Kristus. Jangan ngomong sebagai pelayan Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Jangan ngomong pengikut Kristus dan pelayan Tuhan. Cari Tuhan. Kalau kita sebagai pengikut Allah, cari Tuhan dengan selalu merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang berikutnya, apakah tanah pembuangan, apakah Babel atau Kuk Anda saat ini, saudara? Tanah Babel dan Kuk kita berbeda, betul? Tanah pembuangan saudara dan saya berbeda. Babel saudara dan saya berbeda. Ya, tanah pembuangan Babel ini adalah suatu keadaan yang membatasi kita. Tanah pembuangan Babel ini suatu keadaan yang membatasi saudara dan saya. Hidup seorang tawanan tidak bebas. Karena berapa lama harus bekerja dan istirahat diatur. Kapan boleh makan dan minum itu semua diatur dan dibatasi. Bahkan yang namanya tawanan itu jam untuk bekerja jauh lebih banyak, lebih panjang daripada waktu istirahat. Betul? Namanya juga tawanan. Makan dibatasi, minum dibatasi, semua diatur, saudara. Itulah Babel. Itulah tanah pembuangan Babel. Nah, sadarkah kita bahwa saudara dan saya pun saat ini sudah seperti umat Israel ya, yang dibuang ke Babel? Sadar nggak saudara? Kita seperti umat Israel yang dibuang ke Babel, saudara. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, kehidupan manusia sangat dibatasi. Betul? Ada PSBB, ada lockdown. Itu semua membatasi kita. Seperti bangsa Israel yang dibuang di Babel, saudara. Manusia harus belajar dan bekerja di rumah. Sejak bulan apa itu ya? Kita harus bekerja dan belajar di rumah. Udah setengah tahun lebih kayaknya ya. Manusia harus kemana-mana harus mengikuti protokol kesehatan. Ada lagi ini PKPM Jawa Bali mulai 11 dan 25 Januari. Semua membatasi gerak kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, manusia bisa nggak dibatasi? Saudara dan saya bisa nggak dibatasi? Jelas nggak bisa, saudara. Jelas nggak bisa. Banyak yang melanggar protokol kesehatan sehingga pasien COVID-19 di Indonesia terus meningkat sampai saat ini. Kita harus berdoa untuk bangsa Indonesia. Amin. Saudara harus berdoa. Kita harus berdoa untuk bangsa Indonesia supaya segera dilalukan dari pandemi ini. Haleluya. Banyak kita melanggar protokol kesehatan. Sekarang nggak hanya 3M katanya, 5M ya. Memakai masker dengan benar. Ayo coba tengok kanan kiri. Sudahkah pakai masker dengan benar? Ada yang taruh di bawah hidung. Sumuk saudara, memang. Tapi ini harus dipakai dengan benar. Maskernya tipis. Ya. Coba tengok kanan kiri, ayo. Serius. Tengok kanan kiri. Yang masih pakai nggak benar, diingetin. Ditunjuk gini. Haleluya. Kita sering melanggar saudara. Menjaga jarak juga dilanggar. Haleluya. Puji Tuhan bahwa saya diizinkan sedikit merasakan apa yang dirasakan umat Tuhan waktu dibuang atau diasingkan ke Babel. Hasil tes PCR saya 22 Desember menyatakan saya positif COVID-19. 22 Desember. Saya kemungkinan besar terinfeksi tanggal 13 atau 14 Desember saat melayani kedukaan di Rumah Sakit Delta Surya, saudara. Saya harus minum obat dokter selama seminggu, dan tanggal 26 Desember badan saya sudah segar kembali. Begitu obat dokter habis, badan saya segar. Namun saya harus tetap karantina mandiri di kamar dan di rumah selama 3 minggu, saudara. Sejak tanggal 21 Desember. Masa karantina ini yang ternyata lebih menyiksa daripada sakitnya, saudara. Saudara mau tahu, sakitnya tuh seperti flu. Saya cuma demam aja, minum obat, udah gak terasa apa-apa. Tapi yang lebih menyiksa adalah ketika karantina 3 minggu. Di rumah, di kamar gak bisa ngapa-ngapain. Mau minta minum, minta ke istri. Gak keluar kamar, saudara. Ada yang kuat 3 minggu? Coba. Ya, ini seperti, saya diizinkan Tuhan seperti bangsa Israel yang dibuang ke Babel. Semua serba terbatas, saudara. Ya, saya sempat bertanya kepada Tuhan,
kenapa saya sih Tuhan? Kenapa saya? Dan Tuhan ingatkan pembuangan bangsa Israel 70 tahun di Babel. Akhirnya saya percaya bahwa semua ini sudah seizin Tuhan. Dan pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Ya, ayo. Ketika saya positif, si tuan rumah yang sedang mengalami kedukaan telepon saya. Sorry ya, memang saya waktu itu ingat. Saya ngobrol dengan Pak Andreas, ngatur pelayanan yang tutup peti siapa, yang pemberangkatan siapa. Saya nggak pakai masker. Tuan rumahnya ngaku sama saya, saudara. Bapak Ibu Saudara bisa lihat, saya hampir selalu mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, pakai face shield, sering cuci. Tapi kalau lawan bicara kita nggak pakai masker, itu kita bisa terpapar. Jadi ayo, pakai slogan ini, masker Anda menyelamatkan saya. Masker saya menyelamatkan Anda. Gitu saudara ya. Tuan rumah ini ngomong, say sorry. Saya ingat waktu itu saya ngobrol dengan Pak Andreas sekitar 10 menit nggak pakai masker. Saya tertular dari beliau saudara. Padahal saya pakai masker. Nah, sebagai penyintas COVID-19 yang saya bisa bagikan adalah COVID-19 ini benar ada saudara. Benar ada. Tapi kita tidak perlu takut yang berlebihan. Firman Tuhan katakan, apa yang kau takutkan itu yang akan terjadi atasmu. Ya, seperti itu. Saya terinfeksi dan saya sembuh. Yang penting kita disiplin protokol kesehatan. Ya, virus ini sebenarnya mengajarkan kita sesuatu yang baik. Betul. Mengajarkan sesuatu yang baik yang selama ini mulai hilang dari hidup kita. Apa itu? Satu, menjaga kebersihan. Betul enggak? Dulu kita males kan? Males mandi. Betul apa betul saudara? Saya sendiri dulu gitu. Pulang dari tempat gym, nyampe rumah, lupa nggak mandi. Otak-atik ini, otak-atik itu. Sampai istri saya ingetin, mandi dulu. Dulu gitu saudara. Sekarang, habis keluar rumah, pulang rumah, mandi nggak? Mandi. Ini virus ini ngajari kita sesuatu yang baik. Dikit-dikit cuci tangan kan sekarang. Dulu. Nggak cuci tangan langsung makan. Menjaga kebersihan. Tidur cukup. Dokter, internis ketika ngomong, Pak Andreas ini COVID. Tenang Pak Andreas. Jaga kebersihan, tidur cukup. Ini sesuatu yang sudah mulai hilang dari hidup kita. Banyak kita yang suka melek tidur jam 1, jam 2, jam 5 sudah bangun. Gak bisa saudara, ini menurunkan imunitas kita. Ayo siapa yang suka begadang, bertobat. Virus ini mengajari kita, ada yang nunjuk suaminya. Ada yang nunjuk suaminya. Virus ini ngajari kita untuk tidur dengan cukup 7 jam sehari, minimal saudara. Mulai sekarang, suaminya dipaksa tidur sore ya Bu ya. Haleluya. Terus apa? Makan bergizi, cukup protein. Ya, cobalah makan bergizi dan cukup protein. Itu yang virus ini ajarkan. Terus yang terakhir apa? Rajin olahraga. Itu sesuatu kan, 4 poin ini kan sesuatu yang baik yang diajarkan virus ini. Ini yang sudah mulai hilang dari hidup kita. Kita kerja lupa olahraga. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekarang pertanyaannya, apakah Babel-Babel yang sedang Anda alami saat ini? Apakah tanah Babel pembuangan yang sedang saudara alami saat ini? Mungkin masalah rumah tangga, hubungan yang retak dengan suami istri, mungkin masalah ekonomi, hutang dan sebagainya. Tadi pagi sepulang ibadah dari gereja ada seorang jemaat yang japri ke saya, terima kasih Pak firman Tuhannya. Langsung dia cerita panjang lebar, suami saya dapat email dari perusahaan di luar negeri, bla 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 bla. Kami menghadapi masa sulit, kami menghadapi masa pembuangan di Babel. Saya sampaikan semangat Bu. Semua ini proses yang kita pasti yakin hasilnya adalah happy ending. Langsung saya dijabri tadi pagi. Ya, percayalah saudara, Babel-Babel saudara dan saya itu ada masanya. Betul? Kalau bangsa Israel dibuang ke mana? Babel selama 70 tahun kan? Babel saudara dan saya mungkin sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun. Tapi pasti ada masa akhirnya. Amin, haleluya. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa di balik itu semua ada hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Mari, Tuhan sudah sediakan rancangan damai sejahtera serta hari depan yang penuh harapan di dalam Yeremia 29:11.
Namun ingat, tetap ada usaha yang harus kita lakukan untuk mendapatkannya. Yaitu apa? Yang pertama, berseru dan berdoa. Lebih seringlah berdoa hari-hari ini. Sebab doa itu kekuatan kita. Amin. Yang kedua, mencari Tuhan. Carilah wajah Tuhan, carilah hadirat Tuhan. Supaya kita dikuatkan menghadapi tahun 2021 ini. Kita percaya dengan sungguh bahwa tema bulan Januari ini yaitu tahun penuh harapan akan kita alami. Amin. Karena Tuhan sudah berjanji senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita bangkit berdiri. MPAW bisa kembali ke tempat. Kita kunci. Haleluya. Mari sama-sama kita berdiri, kita siapkan hosti dan anggur kita. Haleluya. Yang di rumah juga silakan Bapak Ibu Saudara. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih. Yang belum mendapatkan hosti dan anggur bisa angkat tangan. Heran dan besar bagiku. Amin. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Mari lebih sungguh lagi katakan, penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan sudah berbicara kepada setiap kami saat ini bahwa janji rancangan damai sejahtera, janji hari depan yang penuh harapan sudah Tuhan sediakan buat setiap kami. Namun ada bagian kami yang harus kami kerjakan, yaitu kami harus berseru dan berdoa kepadamu. Kami harus mencari Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami. Mungkin selama ini kami sudah jarang berdoa. Selama ini mungkin kami bolong-bolong membaca Alkitab. Kami mau perbarui iman kami, komitmen kami Tuhan. Mulai hari ini kami mau selalu berseru dan berdoa kepada Tuhan setiap saat. Mulai hari ini kami mau mencari Tuhan setiap saat Bapak. Kami mau mencari hadirat-Mu setiap saat Tuhan. Supaya Yeremia 29:11 terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan lebih lagi bersyukur saat ini ketika Tuhan izinkan kami untuk mengingat karya terbesar-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat roti atau hosti kita, yang di rumah juga sama-sama kita mengangkat roti. Layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Memang ini adalah yang kita pegang dengan tangan kanan kita adalah roti biasa. Tapi kita percaya ini adalah persekutuan dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Mari kita mengangkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kita pegang dengan tangan kanan kita adalah anggur biasa, tapi kita percaya saat ini bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur buat firman-Mu, buat isi hati-Mu yang sudah Tuhan sampaikan buat setiap kami. Dan juga persekutuan atau perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu saat ini Bapak. Terima kasih, kami percaya hari depan penuh harapan, masa depan yang penuh damai sejahtera sudah Tuhan sediakan atas setiap kami. Dan itu terjadi atas hidup kami bulan ini, tahun ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan saat ini sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya. God bless you.